lagi bersama kami di Hukum TV. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Seperti biasa, kami akan membahas isu-isu yang masih menjadi problematika di Indonesia dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia maupun dari sudut pandang hak asasi manusia, yang tentunya menjadi hal krusial untuk diperbincangkan. Di mana di video kali ini kami akan membahas terkait kasus kebocoran data pribadi yang kerap terjadi di Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi catatan penting terhadap adanya perlindungan data pribadi. Data-data yang bocor tersebut seringkali dijual di situs-situs ilegal yang menyebabkan kerugian bagi pemilik data pribadi. Padahal, data pribadi sebagai sekumpulan informasi yang berisikan identitas seseorang. Oleh karena itulah, data pribadi akan terkait dengan hak atas privasi yang pada hakikatnya merupakan hak asasi manusia. Hak atas privasi sendiri telah diatur dalam instrumen hukum HAM internasional seperti Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Selain itu juga diatur dalam hukum nasional seperti di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan berdasarkan ketiga instrumen tersebut, maka kedudukan hak atas privasi secara hukum adalah justiciable right. Artinya, hak tersebut dapat diperkarakan di pengadilan karena di samping sebagai hak asasi manusia juga merupakan hak konstitusional. Pada dasarnya, Indonesia telah meratifikasi ICCPR dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara pihak pada konvenan tersebut memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas privasi yang salah satunya adalah data pribadi. Namun, posisi Indonesia masih berada di peringkat yang tertinggal dalam penilaian indeks keamanan cyber secara global. Hal ini menurut data yang dimiliki oleh National Cyber Security Index, di mana Indonesia masih menempati posisi ke-80 dengan skor 38,96 dari sekitar 160 negara dalam hal keamanan data. Posisi tersebut jauh dari capaian negara Malaysia yang berada di peringkat ke-18 dengan skor 79,22, mengalahkan Singapura yang berada di peringkat ke-29. Selain dari masih terbatasnya edukasi masyarakat di tanah air mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, terlebih jika berkaca dari peringkat indeks keamanan cyber, masalah terbesar yang menjadi tantangan dari perlindungan data pribadi adalah masih terbatasnya kebijakan perlindungan data pribadi, terutama jika membahas soal sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan data pribadi. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan juga Undang-Undang ITE. Selain itu, peraturan mengenai data pribadi juga diatur dalam 32 undang-undang dan beberapa regulasi turunannya. Mulai dari Undang-Undang Perbankan, Telekomunikasi, Administrasi Kependudukan, Kesehatan, dan juga peraturan sektor lainnya. Perlindungan terhadap data pribadi juga telah diatur dalam beberapa peraturan pemerintah. Antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Perlindungan data pribadi merupakan hal yang krusial seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Data pribadi menjadi aset atau komoditas yang bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Di sisi lain, data pribadi merupakan hal yang harus dilindungi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia dan telah diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945. Upaya perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Konsep perlindungan data pribadi mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah akan membagi, membatasi, atau bertukar data pribadi. Pemerintah perlu hadir untuk menjamin perlindungan data pribadi dalam sebuah regulasi. Mengingat Pasal 12 UDHR dan 17 ICCPR menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah
tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang. Juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya, sehingga setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari gangguan maupun pelanggaran yang ada. Oleh sebab itu, adanya kasus dan permasalahan terkait perlindungan data pribadi tersebut tentunya menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau yang biasa dikenal dengan RUU PDP. RUU ini telah menjadi prioritas oleh DPR agar segera disahkan menjadi undang-undang sehingga tidak terjadi kekosongan hukum nantinya. Mengingat dalam Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 hanya memuat sanksi administratif bagi setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan maupun menyebarluaskan data pribadi tanpa hak. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan atau pengumuman di website online. RUU Perlindungan Data Pribadi ini akan menjadi regulasi komprehensif dalam mengatur data pribadi, baik di dalam negeri maupun lintas batas negara. Sehingga RUU ini dapat memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk sekaligus menjaga kedaulatan negara, keamanan dan perlindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia. Hal senada juga diungkapkan oleh perwakilan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang juga mendukung untuk mempercepat pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Cyber serta RUU Perlindungan Data Pribadi. Namun, survei Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kata Data Insight Center tahun lalu menunjukkan lebih dari 60% masyarakat masih belum mengetahui keberadaan RUU PDP ini. Bahkan hanya 31,8% perusahaan yang mengetahui terkait RUU tersebut. Padahal, RUU PDP ini dinilai relevan karena mengatur aspek keamanan dan kerahasiaan data pribadi masyarakat yang jauh lebih luas daripada PP nomor 71 tahun 2019. Selain itu, juga terdapat sejumlah poin penting dalam RUU ini yang secara umum berlaku untuk sektor publik, pemerintah, sektor privat perorangan, maupun korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Aturan tersebut juga mencakup persetujuan pemilik data hingga konsekuensi hukum, termasuk sanksi pidana bagi pelanggar aturan mengenai perlindungan data pribadi. Untuk itulah harapannya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP ini agar segera disahkan agar mampu menjadi instrumen kebijakan yang menyeluruh untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.